Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita bersyukur kita masih bisa beribadah walaupun hari ini kita masih beribadah secara online, tetapi kita percaya hati kita masih tertuju kepada Tuhan, kita masih semangat untuk memuji Tuhan. Mari saudara, kita akan persiapkan hati kita datang kepada Tuhan. Biarlah masing-masing kita datang kepada Tuhan mempersiapkan hati yang sungguh-sungguh. Kami tahu Tuhan bahwa hari ini Engkau menyatakan kemuliaan-Mu bagi kami semua Tuhan, bagi semua jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Kami tetap mengagumi Engkau sebagai Tuhan yang terus memelihara hidup kami. Kami mau datang kepada-Mu Tuhan, kami mau tunduk hormat akan nama-Mu yang besar. Kau yang mengatasi segala masalah kami, Kau yang dapat mengatasi segala pergumulan kami Tuhan, dan kami terlalu percaya kepada-Mu Bapa. Haleluya, Jesus, haleluya, haleluya. Syukur Tuhan. Oh, Yesus.
Haleluya. Amin. Saya berharap saudara tetap semangat. Amin. Walaupun di rumah, kalau mau berdiri silahkan ya. Dan saya percaya tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Mari kita mengucapkan sukacita kepada Tuhan. Tunjukkan sukacitamu yang besar. Ya Allah kita. Dia yang bisa bagi kita. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya
bersyukur. Biarlah terus Kau melawat kami semuanya. Kau melawat semua sidang jemaatmu yang ada di rumah Tuhan. Mereka yang sedang dalam pergumulan, mereka yang sedang dalam masalah, kami percaya Kau saat ini sedang mengerjakannya bagi kami semuanya. Kau sedang melakukan mujizat bagi kami semuanya. Akan bekerja di dalam setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini buat kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kalau boleh jujur, kita semua diliputi dengan rasa takut. Bapak Ibu Saudara nonton berita, baca berita, dengar kabar. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami di kehidupan kita masing-masing. Ada keluarga kita yang meninggal karena COVID mungkin. Ada kerabat kita yang mungkin terpapar dan sampai saat ini masih berjuang untuk bisa hidup. Ada rasa takut dalam kehidupan yang berlangsung selama ini. Tapi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar dari firman Tuhan. Dan biarlah kita bisa memahami dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita tundukkan kepala sejenak dan minta pimpinan Roh Kudus supaya Dia memberikan pengilhaman bagi kita sehingga kita bisa mengerti maksud dari firman Tuhan hari ini yang kita sama-sama akan belajar. Mari kita berdoa sama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Biarlah kiranya dalam kesempatan yang baik ini kami sama-sama belajar untuk mengerti akan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu sehingga yang kami dengarkan hari ini dapat memberikan kekuatan bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing, Keluaran pasal yang ke-20 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara ingat tentang kisah ini, judul perikopnya adalah ke-10 firman, 10 perintah Allah yang mungkin Bapak Ibu Saudara sudah kenal. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di layar. Judul perikop ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Nah, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara bisa konsentrasi pada ayatnya yang ke-6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu kepada mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ada dua hal yang saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara dalam ayat yang ke-6 ini. Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikan ayat ini. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Perhatikan kalimat ini. Tuhan memberikan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat bagaimana proses keluarnya bangsa Israel keluar dari Mesir. Bagaimana mereka putar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Tapi coba Bapak Ibu Saudara perhatikan, putar-putar mereka, kebingungan mereka, perjalanan mereka selama 40 tahun ini tetap disertai oleh Tuhan. Itu sebabnya sebagai kesaksian yang hidup, ayat ini menyatakan, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Bagaimana kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir? Bagaimana Bapak Ibu Saudara juga mungkin mengingat bahwa mereka dipelihara Tuhan. Ada tiang awan, ada tiang api yang menyertai perjalanan mereka. Ada mana dan ada burung puyuh untuk bahan makanan mereka. Tanpa mereka harus bekerja. Tanpa mereka harus melakukan apapun. Mereka dipelihara Tuhan.
Itu sebabnya kalimat ini bilang, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Kebingungan kita yang berlangsung sekarang ini. Mungkin juga ini terjadi seperti pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka takut. Bahkan sampai terucap, di sini tidak ada bawang, di Mesir ada bawang. Hanya perkara bawang. Coba Bapak Ibu Saudara sekarang perhatikan dalam masa PPKM yang berlangsung di Pulau Jawa dan Pulau Bali ini. PPKM darurat yang ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin Bapak Ibu Saudara takut. Mungkin Bapak Ibu Saudara bingung. Kita semua dalam posisi yang sama. Kita semua dalam posisi bertahan. Kita semua dalam posisi ketakutan, diliputi dengan rasa takut. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan tentang kalimat ini, dia bilang, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Kalimat selanjutnya setelah koma, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Dua hal ini yang mau saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini. Mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Ketika Bapak Ibu Saudara memperhatikan kalimat ini, mereka yang mengasihi Tuhan dan mereka yang berpegang dalam perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kasih setianya. Ketakutan yang sekarang ini mulai ada. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang kalau mau keluar rumah, Bapak Ibu Saudara sudah mulai memperhitungkan memakai masker 2, berjaga-jaga lebih baik. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang sudah mulai berpikir sudah di rumah saja, tidak usah melakukan apa-apa lagi, sudah tidak usah belanja keluar lagi. Mungkin Bapak Ibu Saudara menggunakan sarana pengiriman yang lainnya, pengiriman online. Ayat ini yang menegur kita semuanya. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan kalimat yang saya sebutkan dalam firman Tuhan ini, ayat yang saya sebutkan yang sudah saya bacakan dan kita sama-sama membacanya hari ini. Perhatikan mulai dari ayat yang pertama. Saya mau mengulang kembali di ayat yang pertama. Lalu Tuhan mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ingat, Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Susah, hidup yang sekarang ini susah. Saya tahu, hidup yang sekarang ini sepertinya kita diajak untuk mengambil jalan pintas. Tapi Tuhan bilang, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. 7 hari. Hari pertama sampai dengan hari yang ke-6 Bapak Ibu Saudara bisa mencari nafkah. Seperti Tuhan membuat bumi dan segala isinya. Hari yang ke-7 istirahat. Dan itu waktunya kita mencari Tuhan. Hanya perlu 1 hari. Luangkan waktu. Karena Tuhan sudah menyertai kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara tidak mempertimbangkan untuk stop lalu cari Tuhan? Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara selama ini takut gara-gara Bapak Ibu Saudara jarang cari Tuhan. Jangan-jangan selama ini Bapak Ibu Saudara bingung. Usaha sudah mulai tidak memungkinkan lagi. Pekerjaan juga sudah mulai tidak tahu arahnya kemana. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara sudah terlalu sibuk. Bapak Ibu Saudara karena saking khawatirnya Bapak Ibu Saudara terlalu sibuk untuk mencari uang. Padahal Tuhan sudah siapkan semuanya itu bagi kita. Ayat yang keempat, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan Bapak Ibu Saudara terlena dengan hal apapun yang ada di dunia ini, sehingga Bapak Ibu Saudara melupakan Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara terlena dengan pekerjaan yang karena Bapak Ibu Saudara terdesak harus butuh uang banyak. Bapak Ibu Saudara terdesak dengan keadaan sehingga Bapak Ibu Saudara harus bekerja lebih keras lagi.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara selama ini Bapak Ibu Saudara sudah lupa karena terdesak dengan keadaan. Ayat yang kelima, jangan menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Boro-boro cari arah lain. Boro-boro cari Allah lain. Gak ada waktunya lagi untuk cari Allah lain. Tidak ada waktunya untuk menyembah Tuhan yang lain. Saya hanya percaya Tuhan, tapi kapan waktunya itu? Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengingat kapan waktunya saya sehari itu saya bisa mencari, saya bisa meluangkan waktu saya untuk mencari Tuhan? Kapan waktunya itu? Apakah Bapak Ibu Saudara boleh jujur dengan diri Bapak Ibu Saudara? Kapan waktunya Bapak Ibu Saudara berdoa? Apakah hanya pada jam-jam makan saja? Apakah waktu ketika Bapak Ibu Saudara tidur? Kapan waktunya saya baca Alkitab? Kapan waktunya saya membaca firman Tuhan? Yang katanya memberikan kekuatan tapi saya nggak pernah baca. Perhatikan ayat yang kelima. Tuhan adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya. Kalau dia nggak diperhatikan, kalau Tuhan nggak diperhatikan, kalau Bapak Ibu Saudara tidak berusaha menemui Tuhan, ini yang terjadi sekarang. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak berupaya sedemikian rupa untuk mencari Tuhan, jangan-jangan ini yang terjadi dalam hidup kita. Dia membiarkan kita begitu saja. Tapi saya tahu Tuhan tidak pernah membiarkan Bapak Ibu Saudara begitu saja. Ayat yang ke-6 ini yang menjadi perhatian buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada kesaksian, ada ribuan orang yang bersaksi bahwa kasih Tuhan itu ada. Tapi mohon maaf, kalau Bapak Ibu Saudara mau merasakan kasih Tuhan, ayat ini bilang, hanya orang yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Mohon maaf, apakah Anda yakin Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara yakin bahwa Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya mengasihi Tuhan? Apa buktinya? Apakah Bapak Ibu Saudara bisa membuktikan bahwa saya mengasihi Allah? Apakah Bapak Ibu Saudara bisa membuktikan bahwa saya mengasihi Tuhan? Ada buktinya? Mohon maaf, dari ribuan orang yang dikasihi Tuhan, hanya orang yang berpegang kepada perintah-perintahnya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat yang selanjutnya, tidak sejelas apa yang ayat 6 katakan kepada kita hari ini. Ayat yang ke-6 ini jelas-jelas sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara harus memperhatikan. Apakah saya mengasihi Tuhan? Apakah saya dengan sungguh memperhatikan perintah Tuhan? Hidup yang sekarang ini, hidup yang kita lalui sekarang ini. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak pernah memperhatikan bahwa ini karena Tuhan, maka momen itu akan lewat begitu saja. Hidup yang sekarang ini sungguh-sungguh karena Tuhan. Sampai detik ini, saya masih bertanya-tanya sama Tuhan. Kapan giliran saya, Tuhan? Setiap malam saya bertanya-tanya sama Tuhan. Kapan giliran saya, Tuhan? Orang-orang yang di sekeliling saya, teman, saudara, keluarga, jemaat, ada misteri yang berlangsung dalam kehidupan ini. Entah apakah karena Tuhan sudah menyelesaikan tugas-tugas orang-orang itu yang sehingga mereka dipanggil lebih dulu daripada kita. Sadarkah Bapak Ibu Saudara?
dengan kesaksian ribuan orang ini. Ketika Allah menunjukkan kasih-Nya kepada ribuan orang itu, saya bisa ada, kita semua bisa ada sampai dengan hari ini karena pertolongan Tuhan. Tapi kita harus jujur dalam pikiran Bapak Ibu Saudara, apakah saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Atau hanya karena saya tidak tahu? Apakah saya sungguh-sungguh memperhatikan perintah-perintah Tuhan yang ada di firman Tuhan? Apakah saya sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dalam hidup saya, sehingga firman Tuhan itu yang menguasai pikiran saya? Ketika saya merenungkan kalimat yang firman Tuhan nyatakan dalam hidup saya, dalam pikiran saya, tubuh ini adalah bait Allah. Barulah saya bisa membuka mata, iya ternyata sekarang saya harus menggunakan tubuh saya sebagai bait Allah. Dinyatakan firman Tuhan itu bahwa tubuh ini adalah bait Allah. Bahwa saya harus menjaga tubuh ini, saya harus menjaga hidup ini, saya harus menjaga pikiran ini, saya harus menjaga perkataan ini, saya harus menjaga ucapan-ucapan yang saya lontarkan kepada orang-orang. Iya, ternyata hidup ini, tubuh ini adalah bait Allah. Semakin hari semakin dinyatakan. Saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara apakah ingat dengan 10 perintah Allah. Tapi sebagian dari perintah Allah ini yang Tuhan jelaskan lebih lengkap lagi dalam ayat yang ke-6 ini. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Mari ingat akan kasih Tuhan, supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengasihi Tuhan. Dia berikan pertolongan kepada Bapak Ibu Saudara. Hati-hati, rumah sakit penuh. Hati-hati, ada virus di mana-mana. Hati-hati, oksigen sekarang susah untuk cari. Hati-hati, mungkin Bapak Ibu Saudara dibuat bingung sama keadaan ini. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak mengasihi Tuhan, kalau mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini cuma mengasihi diri sendiri, mengasihi keluarga saja tanpa mengasihi Tuhan. Saya kerja untuk keluarga, saya melayani untuk keluarga. Bukan, saya melayani untuk Tuhan, saya bekerja untuk Tuhan. Mari stop. Kalau Bapak Ibu Saudara hanya memikirkan diri sendiri, kalau Bapak Ibu Saudara hanya memikirkan keluarga Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara hanya memikirkan hal-hal yang lain, maka Bapak Ibu Saudara akan kehilangan kasih Tuhan. Ya, kita berharap. Saya dan Bapak Ibu Saudara berharap bahwa ini akan cepat berlalu. Kita berharap bahwa setiap malam tidak diberikan ketakutan. Siapa besok yang akan meninggal? Apakah keluarga saya? Apakah keluarga jauh saya? Apakah keluarga terdekat saya? Sampai dengan hari ini mungkin sudah 10 atau 11 orang yang saya dengar yang meninggal begitu saja. Sampai terpikir kapan waktunya saya nggak tahu kapan waktunya saya. Yang bisa saya lakukan adalah saya mengasihi Tuhan. Yang bisa saya lakukan adalah mentaati perintah-perintahnya. Yang bisa saya lakukan adalah berpegang pada perintah-perintahnya. Saya hanya melakukan firman Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengasihi Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak mengasihi Tuhan, sulit. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mulai menjauh dari perintah-perintah Tuhan, Bapak Ibu Saudara mulai kehilangan. Ini waktunya. Ini waktunya. Sungguh ini waktunya. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara berdoa hari ini. Mari renungkan firman Tuhan ini.
Mari tundukkan kepala bersama-sama dan berdoa dengan saya. Hari ini ada sebuah kebingungan yang besar dalam pikiran kami, Tuhan. Ada sebuah ketakutan yang besar yang menguasai pikiran kami. Kami mulai tidak lagi memikirkan kasih Tuhan. Kami mulai menjaga diri kami. Kami mulai melupakan hal-hal yang lain yang penting untuk mengasihi Tuhan. Yang kami pikirkan hanya menjaga diri kami, supaya kami tidak terinfeksi dengan virus. Yang kami pikirkan bagaimana supaya kami bisa hidup, biaya untuk kehidupan kami, sehingga kami lupakan kasih Tuhan, sehingga kami mengesampingkan Tuhan. Kami mulai menjauh dari firman Tuhan. Kami mulai menjauh dengan berdoa, menaikkan pujian, datang ibadah. Hari ini Tuhan, kasih kami kesempatan satu kali lagi untuk bisa melihat kasih Tuhan. Kesempatan untuk kami bisa bertobat. Kesempatan kami untuk bisa kembali kepada jalan-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk kami semua. Biarlah sungguh-sungguh kasih Tuhan dalam hidup kami. Biarlah sungguh-sungguh kasih Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Sehingga ketakutan yang ada di sekeliling kami ini, sehingga ketakutan yang melingkupi pikiran kami ini bukan menjadi alasan untuk kami bisa mengasihi Tuhan. Bukan menjadi alasan untuk kami bisa mengerti dan berpegang kepada perintah-perintah-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Ada Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera kepada kami semua, memberikan kekuatan. Jagai dan lindungi kami, peliharalah pikiran kami, hikmat-Mu yang berkuasa dalam hati dan mempengaruhi pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Mari arahkan pikiran kita bersama-sama untuk terima berkat Tuhan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dimeterailah kehidupan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita sudah mendapat berkat dari ibadah yang dilaksanakan pada minggu ini. Mari kita juga memberkati pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang dapat ditransferkan melalui rekening berikut ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.